Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Tanggal 22 Desember tahun 2000, Gorontalo yang sebelumnya merupakan salah satu kota madya di Sulawesi Utara, resmi berdiri menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Sejak saat itu, Gorontalo terus bebenah membangun wilayahnya termasuk mendirikan bangunan yang menjadi ikon kebanggaan provinsi. Masjid Baitur Rahman, danau, sama menara. Menaranya keren, kayak Menara Eiffel. Menara termasuk ikon karena itu punya sejarah sendiri, di mana menara tersebut di sekitar menara ada masjid, ada rumah adat, di Limboto juga itu ada rumah adat di samping menara tersebut. Kita juga punya menara seperti itu untuk provinsi untuk daerah-daerah lain itu mungkin hanya di Kabupaten Gorontalo. Ini dia ikon Gorontalo yang sedang hits, Menara Keagungan Limboto. Menara ini berganti nama menjadi Menara Pakaya. Kalau diperhatikan, menara yang terletak di jantung kota ini mirip seperti Menara Eiffel di Perancis ya. Namun sebenarnya bangunan ini adalah Menara Masjid Agung Baitur Rahman Limboto yang menjadi pusat kegiatan agama Islam di sini. Bentuknya yang menyerupai Menara Eiffel sengaja dipilih agar tower ini berfungsi ganda, baik sebagai menara masjid sekaligus tempat wisata. Nah, untuk dapat sampai ke puncak, harus menaiki puluhan anak tangga sebab fasilitas lift yang tersedia sudah tidak berfungsi lagi. Harga tiket masuknya Rp10.000 saja. Menara yang dibangun tahun 2002 ini memiliki tinggi 65 meter dengan 5 lantai di dalamnya. Terali besi ini berguna untuk menjaga keamanan pengunjung. Dari puncaknya, kita bisa melihat pemandangan kota Gorontalo yang masih asri karena banyak pepohonan hijau dan dikelilingi bukit. Gak heran jika Gorontalo dijuluki sebagai Paris Van Celebes. Namun sayang, kondisi dinding menara menjadi kotor dan kumuh karena terdapat banyak coretan-coretan tangan pengunjung yang jahil. Jadi butuh kesadaran nih dari setiap warga dan pengunjung untuk menjaga aset daerah ini. Setuju ya? Nah, saya udah di puncak Menara Pakaya nih pemirsa. Jadi keunikannya kalau sedang azan, suara azan dari menara ini bisa terdengar di radius 5-10 km. Dan kita juga bisa melihat di seluruh pemandangan Kabupaten Gorontalo dari segala arah. Satu hal yang menarik perhatian saya nih pemirsa, di sana itu ada Danau Limboto. Nah, saya jadi penasaran kira-kira ada keunikan apa di Danau Kebanggaan Gorontalo ini. Yaudah, langsung aja kita ke sana ya. Tujuan selanjutnya yang nggak boleh terlewat saat ke Gorontalo sudah pasti Danau Limboto. Lebih asyik kalau menuju ke sana dengan menaiki bentor, kendaraan primadona masyarakat Gorontalo. Nah, puas lihat pemandangan dari atas, sekarang saya mau jalan-jalan naik kendaraan khas Gorontalo nih pemirsa. Bang! Ya, stop bang. Ke Limboto ya. Bentor di sini jumlahnya mencapai ratusan unit dan hampir menggeser peran angkutan umum sebagai transportasi publik utama. Banyak yang mangkal di tempat-tempat umum atau lalu lalang di jalan raya. Nah, untuk tarifnya tergantung jauh dekatnya jarak. Penumpang bisa duduk dengan nyaman karena jok atau bangkunya terbuat dari bahan kulit. Penampilan luar bentor juga dicat sekeren mungkin. Penumpang bisa lebih santai menikmati pemandangan kota sebab kecepatan bentor sudah dibatasi hanya boleh 25 hingga 40 km saja per jam. Kendaraan becak bermotor ini memang menjadi andalan di sejumlah daerah di Indonesia. Bentor serupa bisa ditemui di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jika bentor Siantar tercipta dari menghidupkan kembali motor BSA era penjajahan Belanda, maka bentor Gorontalo punya cerita sendiri. Nah, pemirsa, bentornya yang ada di Gorontalo ini berbeda dengan bentor yang ada di Siantar, Sumatera Utara. Kalau bentor di sini dulunya sampai tahun 2000 merupakan bendi atau juga kereta kuda. Karena banyak kotoran kuda di jalan raya, akhirnya digantikan dengan kendaraan bermotor seperti ini.
Kabar kekinian yang sedang beredar, dalam waktu dekat pemerintah Gorontalo akan mengembangkan aplikasi pemesanan bentor berbasis online, sama seperti ojek atau taksi online yang marak di kota-kota besar. Wah, tentunya hal ini akan semakin memudahkan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke sini ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, pemirsa, meskipun saya naik bentor nih, tapi lihat rambut saya tetap rapikan karena rambut saya aman dari angin karena ada pintunya seperti ini. Sekarang saya siap jalan-jalan ke Limboto. Preview. Nah, ini dia Danau Limboto. Danau tektonik atau yang terbentuk dari peristiwa gempa bumi ini berjarak 12 km dari pusat kota Gorontalo. Danau cantik ini didominasi warna hijau sebab permukaannya dipenuhi tanaman eceng gondok dan rumput liar. Tanaman ini menyebabkan danau menjadi dangkal. Kedalaman Danau Limboto kini hanya sampai 8 meter saja. Preview. Uniknya, di tengah kepungan tanaman hama, ada si cantik bunga seroja alias bunga teratai yang juga tumbuh subur. Jika sedang musim, bunga-bunga ini bermekaran memberi warna yang kontras di tengah hamparan danau yang hijau. Dulu Danau Limboto luasnya mencapai 8.000 hektar. Namun sayang, setiap tahun danau ini terus berkurang luasnya. Sehingga kini luas Danau Limboto tinggal setengahnya, hanya tersisa 3.000 hektar saja. Areal pinggir danau pun berubah menjadi lahan pertanian. Setiap hari, Danau Limboto ramai oleh aktivitas nelayan yang mencari ikan. Sebuah dermaga di tepi danau menjadi tempat bagi para nelayan ini menyandarkan perahu. Mereka berangkat mencari ikan di pagi hari menggunakan katinting atau perahu kecil yang didayung melewati padatnya tanaman eceng gondok sampai ke tengah danau. Berbeda dengan dulu, sewaktu danau masih bersih, mencari ikan bisa dilakukan di tepian danau saja. Cara menangkap ikannya pun masih tradisional. Ada yang menggunakan jaring, jala, atau bambu. Karena bambu sulit didapat, sejak beberapa tahun terakhir nelayan beralih menggunakan ban motor bekas yang diikat rapat lalu dilubangi di salah satu sisi. Ban-ban ini diikat dengan tali dan ditenggelamkan hingga ke dasar danau dan dibiarkan selama semalaman. Nah, jadi kalau di sini nangkap ikannya pakai ban motor seperti ini ya Pak ya? Pakai ban motor, Nah, ini kenapa diikat nih Pak? ikat dental, Terus kalau di dalamnya ini mesti pakai umpan nggak Pak? tidak pakai umpan, tidak. Ada ratusan ban motor yang disebar di seluruh dasar danau. Cara ini dinilai lebih praktis dan tidak memerlukan umpan. Sementara sasarannya adalah ikan endemik Danau Limboto yang sekarang jumlahnya semakin sedikit. Lagi nih pemirsa, semoga yang ini ada ikannya ya. Memang kalau di sini nangkap ikannya pakai ban motor seperti ini ya Pak ya. Keluarin dulu airnya. Yeay, saya dapat nih ikannya pemirsa. Nah, ini dia pemirsa. Au, harus pegang yang kencang karena masih hidup. Ini Glossobius giuris atau yang dalam bahasa sini disebut dengan ikan manggabai. Ini ikannya warnanya agak putih transparan gitu dan mungkin panjangnya sekitar 15 cm. Dalam satu ban biasanya hanya berisi 1 atau 2 ikan saja. Jika sedang musim angin, ikan semakin sulit didapat. Tak heran jika harga ikan manggabai juga semakin mahal. Oleh masyarakat setempat, si penghuni Danau Limboto ini paling pas jika diolah menjadi masakan tradisional yang dibumbui beragam jenis rempah. Nah pemirsa, ikan yang saya tangkap dari danau tadi sekarang mau dimasak woku. Tapi kalau dari namanya mirip seperti makanan Jepang ya. Tapi ini makanan asli dari Gorontalo. Langsung aja Bu, kita mulai. Pertama apa dulu nih Bu? Proses pertama, siapkan bumbu yang akan digiling. Masukkan semua bumbu rempah mulai dari jahe, serai, kunyit, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan cabai merah dalam jumlah banyak karena ciri khas masakan Gorontalo kebanyakan memang bercita rasa pedas. Jadi habis ini kita giling ya Bu ya? Iya. Tapi saya nggak lihat ada ulekannya nih Bu, jadi giling pakai apa? Ya, kalau di Gorontalo kita tidak pakai ulekan, tapi kita pakai kan mana, ada Bu? pakai alumni ya. Jadi untuk bahannya dari kayunya. Pakai ini Bu, uleknya? Iya.
Oke, saya baru lihatnya begini. Langsung digiling di sini, Bu. Wah, unik ya alat gilingnya. Ya, tumbuk hingga halus. Lalu tumis irisan bawang merah, putih, dan tomat. Masukkan bumbu yang sudah digiling tadi, tambahkan batang serai, air dan ikan manggabai, serta garam. Saat hampir matang, beri lembaran daun kemangi agar aroma lebih wangi. Asal nama woku sendiri diambil dari sejenis daun lebar bernama woka yang digunakan untuk memasak ikan manggabai. Namun karena daun ini sulit didapat, masyarakat tidak menggunakannya lagi. Dulu, woka menjadi makanan sehari-hari masyarakat Limboto yang tinggal di sekitar danau. Tapi sekarang kuliner bercita rasa pedas biasa muncul pada momen hajatan warga. Nah, jadi sebenarnya woku ini masakan apa sih, Bu? Ya, sebenarnya woku itu kan makanan tiap hari. Yang dulunya kalau kita masak pakai alas daun woka. Tapi sekarang karena daun wokanya sudah langka, jadi kita pakai woku balanga saja. Jadi langsung dibelangan. Langsung dibelangan. Ya. Jadi karena daunnya sudah Iya, langka, jadi langka, ganti namanya kita woku pakai seperti woku, itu. iya. Oke, jadi woku balanga. Karena Sudah masaknya di wajan ya. Di wajan langsung. Karena kita tidak punya lagi Daunnya ya. Ya, udah langka, dia nanti ya udah dapat. Ya, ini masak ditunggunya berapa lama nih, Bu? Kira-kira 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit. Sambil menunggu azan maghrib tiba untuk icip-icip woku, kita balik lagi ke Danau Limboto ya. Ada sepenggal kenangan tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang tersimpan di sebuah museum yang terletak persis di tepi Danau Limboto. Halo, selamat siang, Pak. Saya mau lihat-lihat museumnya, boleh sambil temenin ya, Pak ya? Jadi kalau bangunan ini menyimpan foto-foto otentik waktu Presiden datang ya, Pak ya? Ya, ini beliau waktu di dermaga itu masih dermaganya masih kayu. Nah, kalau yang sebelah sini nih foto apa nih, Pak? Nah, ini waktu warga nyambut Bung Karno di sini, waktu pendaratan Bung Karno. Oke, jadi masyarakat sini antusias sekali waktu itu menyambut Presiden Soekarno datang ke sini ya. Rumah pendaratan Soekarno ini memajang foto-foto saat sang proklamator mengunjungi Gorontalo untuk pertama kalinya di tahun 1950. Yang istimewa, Presiden Soekarno kala itu datang dengan sebuah pesawat amfibi yang mendarat di Danau Limboto dan disambut meriah oleh masyarakat setempat. Kedatangannya bertujuan untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, pemirsa, jadi dulu di sini nih tempatnya pesawat amfibi Presiden Soekarno mendarat di tahun 1950. Tapi waktu itu kondisinya Danau Limboto kedalamannya masih 30 meter. Jadi sangat memungkinkan untuk pesawat amfibi mendarat di sini. Berbeda dengan kondisi sekarang yang Danau Limboto sudah mengalami pendangkalan. Selain foto sang presiden, bangunan yang dulunya adalah pos penjagaan di zaman Belanda ini juga mengoleksi lembaran mata uang jadul era tahun 1954 sampai 1964. Uang kertas pecahan mulai dari 1 hingga 50 rupiah terpajang rapi di dinding museum. Nah, nggak ada salahnya kan? Selain selfie-selfie di tepi danau, kita menambah pengetahuan.